Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa channel YouTube saya yang saya hormati, para mahasiswa saya, dan utamanya seluruh mahasiswa akuntansi yang belajar mata kuliah akuntansi di seluruh Indonesia. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi tentang bagaimana cara menyusun persamaan dasar akuntansi pendekatan praktik ya. Jadi kalau yang ini langsung praktiknya. Nah, untuk bisa memahami materi ini ada baiknya saudara-saudara menyimak dua video saya sebelumnya. Yang pertama adalah tentang bagaimana cara menganalisis transaksi, dan yang kedua adalah bagaimana menyusun persamaan dasar akuntansi tapi pendekatan teorinya. Jadi caranya ya. Jadi kalau di video ini adalah langsung prakteknya. Nah, di sebelah kiri ini ada contoh transaksinya. Dan di sebelah kanan ini sudah saya siapkan form untuk persamaan dasar akuntansi. Nah, ini yang saya maksud. Kenapa? Ini sudah kita bisa langsung mengetahui ada kolom kas, piutang usaha, perlengkapan bengkel, tanah, bangunan, peralatan bengkel, utang usaha, utang bank, modal alfian. Kenapa kolomnya seperti ini? Simak di video saya sebelumnya. Yang linknya sudah ada di kolom deskripsi. Di deskripsi saya sampaikan linknya ya, video-video saya. Kenapa kolomnya seperti ini? Nah, sekarang kolomnya sudah kita identifikasi seperti itu, kita langsung praktek ya. Jadi, baik, kita mulai. Pertama, Tuan Alfian bermaksud mendirikan bengkel mobil. Berikut ini adalah transaksi yang terjadi selama bulan Agustus 2023. Ini pengantarnya ya. Jadi yang ada di kolom A ini adalah tanggal-tanggalnya ya, tanggalnya. Tanggal 1 diinvestasikan sebagai modal awal, uang tunai sebesar 100 juta, tanah senilai 150 juta, bangunan senilai 100 juta. Nah, ini analisis transaksinya, saudara harus tahu, ya, harus tahu analisis transaksinya. Gimana caranya? Sudah panjang lebar saya bahas di video saya sebelumnya. Nah, di sini kita langsung cepat menjawab. Berarti analisis transaksinya, uang tunai atau kas bertambah 100 juta, tanah bertambah 150 juta, bangunan bertambah 100 juta, di sisi lain modal Alfian bertambah 350 juta. Nah, kita kerjakan di sini tanggalnya 1 Agustus ya. Jadi saya tulis 1 saja ya, maksudnya 1 Agustus. Kasnya bertambah 100 juta. Baik, lalu berikutnya adalah tanah bertambah 150 juta, lalu bangunan bertambah 100 juta. Lalu modal Alfian bertambah, berarti totalnya ya 350 juta. Nah, karena ada angka yang masuk kolom modal, maka kolom keterangan diisi. Ya, sebagaimana saya jelaskan di video saya sebelumnya, di persamaan dasar akuntansi yang pendekatan teorinya, cara menyusunnya. Nah, ini berarti diketik modal Alfian. Baik. Clear ya, gampang ya, tanggal 1 selesai. Berikutnya tanggal 3 dibeli peralatan bengkel seharga 50 juta secara tunai dari toko Palapa. Berarti analisis transaksinya peralatan bengkelnya bertambah 50 juta, karena belinya dengan tunai, kasnya berkurang 50 juta. Berarti tanggal 3 kasnya berkurang. Mana yang lebih dulu bebas ya di persamaan dasar akuntansi, tapi besok kalau belajar jurnal umum, yang debit kerjakan lebih dulu, baru yang kredit. Kalau yang ini mana lebih dulu bebas ya. Jadi analisis transaksinya tadi peralatan bengkel bertambah 50 juta, kasnya berkurang 50 juta. Peralatan bengkelnya bertambah, nah ini ya 50 juta. Baik, nah setelah selesai satu transaksi ini, maka lakukan perhitungan. Ya, perhitungan itu bisa dijumlah, bisa dikurangkan tergantung sifatnya. Ya, jadi ini, sorry, ini ya. Kenapa saya perlakukan ditambah rumusnya? Nah, ini hanya rumus ya, tapi ini kan sudah saya tulis minus ya. Jadi 100 juta plus ada angka minus berarti sudah betul ya. Ini tinggal kita copy ke kanan. Ya. Nah, sampai pada posisi kapanpun, total harta, total aset harus sama dengan total utang dan modal. Jadi ini total asetnya kalau kita jumlah lihat ini 350 juta ya.
350 juta, di bawah ini 350 juta, lalu total utang plus ekuitas plus modal 350 juta, masih sama. Oke, betul. Berikutnya adalah kita kerjakan tanggal 6 ya. Tanggal 6 dibeli perlengkapan bengkel seharga 5 juta secara kredit dari toko Sera, belinya dengan kredit. Berarti perlengkapan bengkel bertambah 5 juta, utang usaha bertambah 5 juta. Perlengkapan bengkel bertambah 5 juta, utang usahanya bertambah 5 juta. Ya. Oke, setelah itu lakukan perhitungan. Ya. Nah, ini lalu ke kanan. Ya. Oke. Ini kalau mau kita tebalkan ya tinggal tebalkan. Oke. Berikutnya tanggal berapa ini setelah 6 ya. Berikutnya tanggal 8. Tanggal 8 diperoleh pinjaman dari bank sebesar 10 juta. Memperoleh pinjaman berarti kasnya bertambah, utang banknya bertambah. Jadi ini sebesar 10 juta ya, bertambah 10 juta. Lalu utang banknya bertambah. Tadinya nggak punya utang, bank sekarang punya utang. Nah, kenapa ini kolom keterangan tidak diisi ya? Karena angkanya tidak masuk kolom modal. Kolom keterangan diisi ketika angkanya masuk kolom modal. Baik, lakukan perhitungan ya. Saya copy saja dari sini ya. Sama saja ya. Iya, oke. Sudah. Boleh juga kita cek sampai saat ini posisi harta harus sama dengan utang plus modal 365. Lalu utang banknya, oh ini saya salah ya, 10 juta ya. Nah, saya salah ketik, maaf. Nah, ini 365. Oke, sudah masih sama ya. Berikutnya kita kerjakan agak cepat tanggal 9. Tanggal 9 dibeli peralatan bengkel ke toko AA seharga 40 juta. Dari jumlah ini telah dibayar 30 juta dan sisanya akan dibayar kemudian. Berarti sebagian tunai, sebagian kredit ya. 30 juta sudah pakai uang, kasnya berkurang 30 juta, sisanya belum. Berarti utang usaha bertambah 10 juta. Peralatan bengkelnya bertambah 40 juta. Jadi di sini berkurang 30 juta, lalu peralatan bengkelnya bertambah 40 juta, utang usahanya bertambah 10 juta. Oke ya. Baik, lalu lakukan perhitungan. Nah, seperti ini. Berikutnya, tanggal 12, diselesaikan servis mobil dari beberapa pelanggan dan diterima tunai sebesar 20 juta. Berarti kasnya bertambah 20 juta, lalu pendapatan jasa servis bertambah 20 juta. Pendapatan masuknya ke kolom modal. Berarti ini bertambah 20 juta kasnya. Lalu pendapatannya bertambah 20 juta. Nah, karena masuk kolom modal, maka harus diberi keterangan. Karena angka yang masuk kolom modal itu kadang setoran modal ya, kadang pendapatan, kadang beban, kadang prive. Karena masuk, di mana ini yang keempat ini? Maka lihatnya kita adalah di kolom keterangan. Ini beri keterangan pendapatan jasa. Nah, lalu lakukan perhitungan seperti tadi lagi. Baik. Berikutnya adalah tanggal 14. Tanggal 14 diselesaikan servis mobil dari beberapa pelanggan senilai 30 juta. Oleh pelanggan, ongkos servis ini akan dibayar beberapa hari kemudian. Sudah kita terima uangnya belum? Belum. Tapi pendapatannya harus kita akui karena sudah kita selesaikan servisnya. Karena tidak kita terima, uangnya, kasnya tidak bertambah, tetapi muncul piutang usaha. Baik, piutang usahanya bertambah 30 juta, lalu pendapatan jasa servisnya bertambah 30 juta. Nah, ini karena masuk kolom modal, maka perlu kita beri keterangan pendapatan jasa. Lakukan perhitungan seperti tadi.
Maaf. Ya. Berikutnya setelah tanggal 14 adalah tanggal 18. Dibayar gaji tenaga kerja 10 juta. Gampang sekali ya. Beban gajinya bertambah, kasnya berkurang. Kasnya berkurang 10 juta. Lalu beban gajinya bertambah 10 juta. Beban gaji bertambah, masuk ke kolom modal. Perlakuannya mengurangi modal. Beban gajinya memang bertambah. Tapi di persamaan dasar akuntansi ini diperlakukan sebagai pengurang. Ingat video saya sebelumnya. Ya. Kolom modal itu setoran modal sebagai penambah, pendapatan sebagai penambah, kalau muncul beban sebagai pengurang, kalau ada privé sebagai pengurang. Berarti ini berkurang 10 juta. Diberi keterangan beban tenaga, beban gaji ya, beban gaji ya. Lalu lakukan perhitungan. Ya. Berikutnya setelah tanggal 18, tanggal 20 Agustus, dibayar listrik 1 juta. Penjelasannya saya seperti tadi ya, kasnya berkurang 1 juta. Lalu beban listrik bertambah 1 juta. Diperlakukan sebagai pengurang modal 1 juta. Keterangannya diberi beban listrik. Ya. Lalu lakukan perhitungan. Ya. Berikutnya tanggal 22 Agustus dibayar sebagian pembelian peralatan bengkel. Lihat tanggal 9 sebesar 6 juta. Tanggal 9 kita pernah beli peralatan bengkel ya. Harganya 30 juta, dibayar 30 juta, masih utang 10. Lah ini diangsur sebagian 6 juta ya. Bayar utang ya, utang usaha. Ini kasnya berkurang 6 juta. Lalu utang usahanya juga berkurang 6 juta. Utang usahanya berkurang 6 juta. Baik, kita lakukan perhitungan. Kalau saudara manual ya silakan dihitung dengan kalkulator ya. Dihitung dengan kalkulator. Ini karena saya pakai Excel jadi lebih cepat. Nah, kolom modalnya tidak kita isi keterangan. Kita tidak isi kolom keterangan karena tidak ada angka yang masuk kolom modal. Tidak perlu kita beri keterangan. Baik, setelah tanggal 22 adalah 23, diterima sebagian pelunasan servis mobil atas transaksi tanggal 14 sebesar 25 juta. Tanggal 14, ya, ini kita pernah menyelesaikan jasa servis tapi belum kita terima uangnya. Nah, tanggal 23 ini kita terima uangnya tapi baru sebagiannya. Berarti menerima uang, kasnya bertambah, ya. Kas bertambah 25 juta. Apakah pendapatan bertambah? Tidak, ya. Ini tidak ada pendapatan baru, tidak ada servis baru. Ini adalah servis yang kita selesaikan di tanggal 14 kemarin, yang berupa piutang yang belum kita terima. Hari ini kita terima, maka piutangnya berkurang, ya. Orang yang utang pada kita sekarang yang tadinya 30, sekarang sudah berkurang 25. Sebaliknya, piutang kita kepada orang tersebut, bagi dia namanya utang, bagi kita namanya piutang. Ya, piutang kita kepada dia, pada pelanggan, sudah tidak 30 lagi, tapi sudah berkurang 25. Ya, nanti sisa 5. Ya. Ini berkurang 25 juta. Baik, lalu kita lakukan perhitungan. Ya, terakhir, saudara ini naik ya, naik-naik. Yang atas tidak kelihatan, tidak apa-apa, tapi saudara ikuti saja. Tanggal 28, kita tulis tanggalnya 28. Tuan Alfian mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar 1 juta. Berarti kas perusahaan berkurang 1 juta. Lalu privé bertambah 1 juta. Analisis transaksinya privé bertambah. Ya. Di dalam persamaan dasar akuntansi, privé masuk ke kolom modal, perlakuannya sebagai pengurang. Maka kita lihat di sini, kita masukkan berkurang 1 juta. Karena angka masuk kolom modal perlu diberi keterangan. Ya, karena angka yang masuk kolom modal itu ada 4 ya. Modal itu sendiri, pendapatan, beban, dan privé. Maka ini angka apa ini? Ya, dari 4 pilihan ini. Maka kita beri keterangan privé Alfian. Baik. Lalu kita hitung
Nah, saudara pemirsa, persamaan dasar akuntansi sudah selesai. Seperti ini. Kita perlu cek ya, bahwa total aset harus sama dengan total utang dan ekuitas. Coba kita cek ini, total asetnya, nah, berhenti di sini yang sudah saya beri warna yang berbeda ya ini tadi ya. Nah, ini totalnya lihat di sini ya, 407 juta. Di bawah ini kelihatan ya. Ini angka sum, menu sum dari Excel sudah otomatis menunjukkan 407 juta. Saya tulis di sini ya, 407. Ya, sedangkan di total ekuitas, total utang dan ekuitas ini kita cek, ini juga sama 407 juta, berarti sudah oke. Ya, untuk mengontrol saja ya bahwa total aset harus sama dengan total kewajiban plus ekuitas ya. Utang itu kewajiban, aset itu harta. Jadi bentuk persamaannya harus bentuk persamaan yang kemarin saya sampaikan di video sebelumnya, harta sama dengan utang plus modal atau aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Itu angkanya harus sama ya. Jadi angkanya ini harus sama. Total aset harus sama dengan total kewajiban dan ekuitas. Dan itu harus konsisten sampai tanggal berapapun harus kita kontrol sebagai koreksi harus. Nah, demikian video saya tentang persamaan dasar akuntansi, pendekatannya praktik. Semoga bermanfaat. Ya, jangan lupa jika saudara merasa terbantu dengan channel saya, klik tombol subscribe dan berikan like pada video ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk Anda semua.